Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, karena rahmat Allah semata pagi ini kita sekalian telah menunaikan sholat subuh kita secara berjamaah. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa limpahkan rahmat, maghfirah dan keberkahannya kepada kita sekalian. Dosa-dosa kita diampuni, kesalahan-kesalahan kita dihapuskan, dan semoga kita senantiasa dalam lindungannya, dijauhkan dari berbagai wabah dan musibah. Tetap istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita, dan semoga kelak kita semua husnul khotimah. Amin. Semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap umatnya yang taat dan patuh kepada ajaran beliau. Semoga pula kita termasuk umat yang berada di dalamnya. Amin. Para jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan kajian materi tarjih tentang sholat berjamaah. Pada bulan yang lalu telah kami sampaikan berbagai keutamaan dalam melaksanakan sholat berjamaah. Betapa pentingnya sholat berjamaah itu, maka sebagai orang-orang yang beriman harus berupaya maksimal untuk bisa menjaga agar kita bisa istiqomah menunaikan sholat berjamaah dengan sebaik-baiknya. Walau misalnya tidak ke masjid, tapi kalau misalnya kemudian bisa ke masjid, maka itu adalah lebih utama. Di rumah pun harus ada upaya untuk menjaga sholat berjamaah dengan baik. Tapi kalau bisa ke masjid, dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan ketika orang keluar dari rumahnya sudah berwudu, kemudian berangkat menuju ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, setiap melangkah menuju ke masjid itu berpahala. Kaki kanan melangkah menghadirkan satu pahala, kaki kiri melangkah menghadirkan maghfirah. Semakin jauh dia melangkah, semakin banyak pahala yang didapat dari Allah. Kemudian begitu masuk masjid, akan masuk masjid, membaca salawat kepada Nabi, lalu berdoa kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu minimal. Kalau bisa disempurnakan, ditambah, dilanjut dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lalu membaca doa masuk masjid, dan ini spesial. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untuk diriku. Doa itu hanya khusus doa masuk masjid. Kenapa? Karena di dalam masjid itu memang penuh dengan rahmat Allah. Ketika seseorang masuk masjid, menunaikan salat tahiyatul masjid, kemudian menunggu sampai dilaksanakannya salat berjamaah, menunggu saja, itu sudah tercatat sebagai ibadah.
begitu menunaikan salat berjamaah, selesai menunaikan salat berjamaah, berzikir, berdoa sepanjang belum batal dan tidak membuat kisruh di dalamnya, maka malaikat memohonkan ampun kepada Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahummarhamhu, ya Allah, rahmati dia. Ini spesial di masjid. Allahummarhamhu, Allahummaghfir lahu, Allahumma tub alaihi, ya Allah rahmati dia. Ampuni dosa-dosanya dan terimalah taubatnya. Karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, maka kalau tidak ada udzur, hendaknya kita sekalian berupaya maksimal untuk bisa menjaga sholat kita, dalam arti sholat yang fardu ditunaikan secara berjamaah, lebih khusus di dalam masjid. Kemudian pagi ini kami sampaikan tentang sholat berjamaah, praktek menunaikan sholat berjamaah sebagaimana yang dituntunkan dalam buku tarjih. Yang pertama, berusahalah kamu mengerjakan sholat fardu dengan berjamaah di masjid, di musola atau lainnya, dan jangan tergesa-gesa mendatangi sholat jamaah hingga selesai keperluanmu. Dan apabila sholat telah diiqamatkan, maka pergilah mendatanginya dengan tenang. Para jamaah sekalian rahmatullah, ini merujuk kepada dasar hukum dari Al-Quran maupun juga As-Sunnah. Alasan kalimat yang disampaikan dalam putusan tarjih itu adalah dan oleh karena hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i dari Abu Hurairah, dia mengatakan, ini lengkap hadisnya begini, wali haditsin akhrajahu Muslimun wan Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu annahu qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah innahu laisa li qa'itun yaqutuni ilal masjid wa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurahhisalahu farahhasalahu falamma walla da'ahu sallallahu alaihi wasallam faqala lahu hal tasma'un nida qala na'am qala ajib. Seorang laki-laki buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikan pertanyaan kepada Nabi, hai Rasulullah, bahwa tidak ada padaku seorang yang akan menuntun aku pergi ke masjid, ya, karena dia seorang buta. Kemudian dia meminta kepada Rasulullah SAW agar memberi rukhsah atau keringanan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memberi keringanan kepadanya. Rasulullah memberikan rukhsah kepadanya. Para jamaah sekalian rahmatullah, akan tetapi setelah orang tersebut pergi, tiba-tiba Rasulullah memanggilnya seraya bertanya, adakah kamu mendengar azan, mendengar panggilan untuk menunaikan sholat? Orang itu kemudian menjawab, iya. Lalu Rasulullah bersabda, kalau begitu penuhilah panggilan itu. Ya. Para jamaah sekalian rahmatullah, kemudian dan karena hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, wali hadithi akhrajahul Bukhari wa Abu Dawud wan Nasa'i an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamkuthu fi makanihi yasiran fanara wallahu a'lamu anna mukthahu likay yansarifan nisa qabla ayyudrikahunna rijal. Dan karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i dari Ummu Salamah radhiyallahu anha,
Ia berkata, adalah Rasulullah SAW apabila telah salam tetap di tempatnya sebentar. Kemudian dilanjutkan, kami berpendapat hanya Allah yang maha mengetahui bahwa Rasulullah SAW tetap di tempatnya itu agar para wanita pulang lebih dahulu, jangan sampai menyusul oleh orang laki-laki. Para jamaah sekalian rahmatullah, kemudian wali qarari majlis tarjih al-mazkur fi masail saqah fi masail syatta, dan karena keputusan majelis tarjih yang telah disebutkan dalam kitab beberapa masalah ya, tentang sahnya wakaf masjid yang khusus bagi orang-orang perempuan, dan bahwa wakaf ini tidak dinamakan masjid tetapi dinamakan musola. Wa alla yusamma hadzal waqfu masjidan bal musola. Jadi ada seseorang yang memberikan wakaf tidak diberi nama masjid tapi diberi nama musola. Musola itu apa itu namanya? Secara umum tempat yang terbuka. Nah, kemudian wali hadis Abi Dawud an Abi Darda qala, dan karena hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Darda radhiyallahu an, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abu Darda menyampaikan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min thalathah fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi mussalah illa qad istahwadha alaihimus syaitan fa alaika bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah. Rasulullah SAW menyatakan, kalau ada 3 orang yang berdiam di suatu desa atau hutan yang tidak mendirikan sholat jamaah bersama-sama, maka niscayalah mereka telah dikuasai oleh setan. Jadi kalau misalnya ada 3 orang di suatu tempat, mereka tidak ada upaya untuk menunaikan sholat berjamaah, maka kata Rasulullah SAW, qad istahwadha alaihimus syaitan, orang-orang tersebut telah dikuasai oleh setan. Karena memang setan itu terus berupaya mengajak setiap orang untuk durhaka kepada Allah ya. Jadi dalam tafsir Al-Marawi itu diungkapkan, asyaiton kullu aqin mutamarridin minal jinni wal ins. Setan itu terus berupaya untuk mengajak manusia durhaka kepada Allah, baik itu dari bangsa jin atau dari bangsa manusia. Dari bangsa manusia itu bisa internal keluarga, bisa teman, bisa tetangga, dan bisa siapapun. Fa'alaika bil jamaah fa innama ya'kulu dhibul qasiyah. Oleh karenanya hendaklah kamu selalu berjamaah, sebab serigala hanya akan memangsa kambing ya, hanya akan makan kambing yang terpisah dari kelompoknya. Jadi kita melihat apakah itu serigala, apakah itu macan, kalau kemudian berburu, maka yang dikejar adalah binatang yang menyendiri, itu yang diburu. Kalau yang berkelompok, dia menghindar. Kemudian juga berdasarkan hadis wali haditsil Bukhari an Ibnu Umar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana ahadukum 'ala ta'am fala ya'jal hatta yaqdiya hajatahu minhu wa in uqimatis shalah. Dan karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kamu tengah lagi makan, kemudian mendengar suara azan ya, bahkan mendengar suara qomat, maka janganlah tergesa-gesa hingga selesai makan meskipun sholat sudah diiqamatkan. Jadi azan sudah berkumandang, sementara yang bersangkutan lagi makan. Ia melanjutkan makannya walaupun kemudian dia sudah mendengar kalau iqamah sudah
dikumandangkan. Iqamah sudah dikumandangkan itu pertanda sholat sudah mulai dilaksanakan. Jadi ketika misalnya seseorang berangkat menuju ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, itu tidak boleh tergesa-gesa. Hendaknya berangkat dengan tenang supaya hati dan pikirannya tetap terjaga dengan baik. Nanti kalau tergesa-gesa bisa jadi kesandung dan pada akhirnya kemudian jatuh. Ya. Nah, tentu yang demikian itu tidak diinginkan. Kemudian wali hadithi Ahmad wa Muslim wa Abi Dawud an Aisyah qalat sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ini hadis dari Aisyah. Aisyah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la sholata bihadrati ta'amin wala huwa yudafi'ul akhbathan. Rasulullah mengatakan, jangan atau tidak ada sholat ketika dihidangkan, atau jangan menunaikan sholat ketika dihidangkan makanan, dan jangan sholat dengan menahan hasrat karena berhadas. Jadi ketika misalnya makanan itu sudah siap saji, maka menurut sunnah Rasulullah hendaknya mendahulukan makan. Kalaupun misalnya mereka itu meninggalkan makanannya, itu tidak mengapa, tapi bisa jadi nanti pikirannya angan-angan ya tentang makannya, sehingga konsentrasinya bisa jadi kemudian terganggu. Termasuk ketika orang itu terasa akan berhadas, apakah akan buang air kecil atau apakah dia akan buang angin, dalam bahasa masyarakat kita adalah kentut. Jadi kalau misalnya terasa mau buang air kecil, jangan ditahan, cepat dia buang air kecil terlebih dahulu. Begitu juga ketika misalnya mau kentut, ya jangan ditahan, supaya nanti pada saat yang bersangkutan itu menunaikan sholat bisa tenang, tidak terganggu oleh suasana fisik yang di sana ada sesuatu yang mengganjal. Jadi mau buang air kecil dulu. Mau kentut dulu. Kemudian setelah itu berwudu untuk menghilangkan hadas kecilnya itu. Ya, baru setelah itu kemudian menunaikan sholat. Pak, nanti terlambat, tidak apa-apa. Ya, kehadiran seseorang di sebuah masjid untuk menunaikan sholat berjamaah itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wali hadithi rawahul jamaah an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa alaikumus sakinah wal waqara wala tusrifu fama atraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Dan oleh karena hadis yang diriwayatkan oleh jamaah, artinya para ahli hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan imam-imam ahli hadis yang lain, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila kamu telah mendengar iqamat, maka kerjakanlah mendatangi sholat berjamaah dan hendaknya berjalan dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak keburu-buru, ya, dan tentram, ya, dan janganlah terburu-buru. Maka apabila kamu dapat menyusul, sholatlah mengikuti imam. Sedangkan yang sudah tertinggal, maka sempurnakanlah. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, jadi begitu pedulinya Rasulullah SAW kepada umatnya ketika mendatangi masjid misalnya. Walau misalnya qomat sudah dikumandangkan, kita tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh terburu-buru. Hendaknya berangkat dengan suasana tenang supaya rasa batin itu tetap terjaga dengan baik. Sering saya melihat ketika misalnya di Madinah, di Mekah, kadang-kadang begitu qomat sudah dikumandangkan, orang berlarian. Nah, nanti kalau sudah seperti itu kondisinya, pada saat datang di tempat jamaah, bisa jadi kemudian pikirannya, hatinya
menjadi gundah gulana, ya, menjadi tidak tenang, menjadi tidak nyaman. Nah, karenanya para jamaah sekalian rahimakumullah, ketika seseorang sekali lagi bermaksud untuk mendatangi sholat berjamaah di sebuah masjid, hendaknya berangkat dengan hati dan pikiran yang tenang, tidak perlu keburu-buru. Kalaupun misalnya nanti terlambat, ya, tidak apa-apa. Begitu imam sudah menunaikan sholat, apa yang kita dapati dari imam itu, saat itu kita kemudian segera bergabung. Ya. Kalau misalnya ada kekurangan, nanti begitu imam salam, kemudian ditambah sendiri. Ya. Supaya kondisi batin tetap terjaga, ketenangan dan kenyamanan. Sebab dengan tenang dan nyaman, maka konsentrasi dalam melaksanakan ibadah itu akan terjaga dengan baik. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian berikutnya dan hendaklah salah seorang dari kamu menjadi imam, ya, dan salah seorang di antara kamu hendaklah menjadi imam. Ini merujuk kepada hadis-hadis berikut. Wali hadithi Ahmad wa Muslim wa Nasa'i an Abi Sa'id qala, berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i dari Abu Sa'id, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza kanu thalathatan falyummahum ahaduhum wa ahaqquhum bil imamah aqra'uhum. Apabila genap bertiga di antara mereka menjadi imam, ya, apabila genap bertiga orang, hendaklah salah satu orang di antara mereka ada yang menjadi imam. Dan yang lebih berhak untuk menjadi imam adalah yang lebih ahli membaca Al-Quran. Jadi kalau misalnya di antara kita ada 3 orang, apakah itu sedang keluar wilayah atau berada di suatu wilayah, maka di antara mereka itu hendaknya menunaikan salat berjamaah. Dan siapa yang berhak untuk menjadi imam di antara 3 orang yang ada itu, Rasulullah SAW menyatakan, wa ahaqquhum bil imamah aqra'uhum, yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, wali hadithi Ahmad wa Muslim an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr qala, dan karena hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr yang berkata bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ah sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnah sawa'an fa aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrah sawa'an fa aqdamuhum silman au sinnan, ya. Kemudian lebih lanjut para jamaah sekalian rahimakumullah, hendaklah menjadi imam pada suatu kaum orang yang lebih ahli membaca Al-Quran. Kemudian jika dalam hal ini mereka kondisinya sama, bacaannya sama-sama bagus, maka yang lebih mahir dalam hal memahami sunnah atau hadis. Mengapa demikian? Sebab kalau orang itu menjadi imam lalu tidak memahami syariat, maka bisa jadi kemudian pada saat mengalami kekhilafan mereka tidak bisa menuntaskan, menyelesaikan kekhilafan itu sebagaimana tuntunan. Ya, misalnya tidak mustahil ketika imam itu ngimami, kemudian belum tuntas sudah salam. Katakan sholat duhur, ya, sholat duhur begitu tahiyat awal, terus bablas kemudian salam. Nah, ini kalau kemudian orang tidak memahami bagaimana cara menuntaskan kekurangannya itu, bisa jadi kemudian mereka akan mengulang. Nah, kalau anak-anak muda biasanya buyar begitu. Itu karena tidak memahami.
Tetapi kalau memahami, maka di sana ada solusi. Karena yang demikian itu sudah pernah terjadi di masa Nabi. Jadi Nabi pernah menunaikan sholat zuhur apa sholat asar yang mestinya 4 rakaat, kemudian dapat 2 rakaat lantas salam. Jamaah ribut, ya. Mereka mengatakan sholat dikosor. Lalu ada salah seorang yang dikenal dengan sebutan Dzulyadan mendekati Nabi, ya Rasulullah, apa panjenengan lupa? Oh tidak, ya, aku tidak lupa. Tadi sholatnya cuma 2 rakaat. Lalu Nabi kemudian berdiri, nambahi. Nah, tentu para jamaah harus diberi pemahaman dulu. Kalau misalnya ada seorang imam kemudian mengalami kelupaan seperti itu, lalu jamaahnya diberitahu dulu. Para jamaah sekalian, mohon maaf, tadi sholatnya kurang 2 rakaat. Nah, sekarang kita tambah 2 rakaat lagi. Nanti setelah selesai salam, kemudian dilanjut dengan sujud sahwi 2 kali. Nah, supaya apa? Supaya jamaahnya itu tetap tertib, supaya jamaahnya tidak gaduh. Jadi begitu sudah disampaikan, kemudian imam menambahi kekurangannya tadi itu, ya. Karena kurang 2 rakaat ditambahi 2 rakaat. Takbir, lalu membaca Al-Fatihah. Karena rakaat ketiga cukup dengan membaca Al-Fatihah saja tanpa tambahan surat, ya. Kemudian ruku', i'tidal, sujud, sambung ke rakaat keempat. Baca Fatihah, ruku', i'tidal, sujud, kemudian tahiyat akhir. Setelah tahiyat akhir kemudian salam. Setelah salam ke kanan dan ke kiri, kemudian langsung disambut dengan sujud sahwi. Allahu Akbar. Sujud, ya. Yang belakangan ini namanya sujud sahwi. Sujud dilakukan karena kealpaan. Membaca apa? Membaca seperti halnya bacaan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Sujudnya 2 kali. Setelah sujud pertama duduk Allahu Akbar. Terus sujud lagi, ya. Nah, sujud lagi ini pada saat duduk baca apa? Karena tidak ada tuntunan, maka baca seperti halnya pada saat kita duduk antara 2 sujud. Kalaupun tidak, itu tidak apa-apa. Nah, kemudian sujud lagi. Sujud lagi membaca bacaan seperti semula. Terus duduk Allah Akbar, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sujud sahwi yang dilakukan sesudah salam. Khusus ketika kekurangan rakaat atau kelebihan rakaat. Jadi itu semua ada keterangan hadisnya. Ketika kekurangan rakaat, maka kemudian ditambahi kekurangannya itu. Nabi pernah sholat asar, ya, hanya 3 rakaat. Setelah itu beliau pulang. Kemudian salah seorang nututi Nabi, lalu menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi rakaatnya kurang 1. Langsung orang yang mendatangi Nabi itu tangannya dipegang, ditarik di hadapan orang banyak, lalu Nabi menyampaikan, bener tah omongan wong iki? Betul ya Rasulullah. Lalu Nabi nambahi kekurangannya, nambahi 1 rakaat. Kemudian setelah itu ruku', takbir seperti tadi itu. Takbir, baca Al-Fatihah, ruku', i'tidal, sujud, kemudian tahiyat akhir, habis itu salam kanan, salam kiri, terus langsung sujud sahwi 2 kali. Ya, itu. Jadi bacaan sujud sahwi itu sama seperti bacaan pada saat kita sujud biasa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya, atau misalnya itu yang itu subhana man la yanamu wa la yasma. Tapi itu bukan merujuk kepada hadis Nabi. Jadi itu ijtihad ulama saja. Bukan bukan berdasarkan hadis Nabi. Nah, orang mau mempraktekkan itu silakan, ya. Tapi majelis tarjih tidak mengambil itu karena itu dipandang bukan dari Nabi. Jadi yang dari Nabi pada saat sujud itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli,
atau subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, tanpa ditambahi wa bihamdi. Ya. Kenapa? Karena hadis yang ada tambahannya wa bihamdi itu hadisnya majhul. Hadis majhul itu di tengah-tengah sanadnya ada orang yang tidak disebutkan namanya. Kalimat yang ada di sana an rajulin, ya, dari seorang laki-laki. Dari seorang laki-laki itu enggak jelas siapa laki-laki itu. Nah, dalam kacamata ilmu hadis yang demikian itu dipandang cacat, sehingga hadis itu tidak masuk di dalam putusan tarjih. Itu ada di dalam kitab Abu Dawud, dalam Sunan Abu Dawud. Nah, jadi para jamaah sekalian rahmatullah, itu kaitannya ketika seseorang menjadi imam, maka harus memahami tentang sunnah Rasulullah SAW, sehingga ketika nanti dia itu mengalami kekhilafan bisa menyelesaikan kekurangannya. Begitu pula ketika misalnya kebablasan rokaatnya, sholat maghrib bablas petang rokaat, ya, bablas petang rokaat, tidak ada yang mengingatkan. Kemudian setelah tahiyat akhir salam, habis salam ada yang mengingatkan, Pak, tadi kebablasan. Lu kebablasan apa nih? Tadi itu kan mestinya 3 rakaat kita sholat maghrib, tadi kebablasan 4 rakaat. Nah, kemudian ditambahi langsung sujud sahwi. Tentu sekali lagi imam memberitahu kepada jamaah supaya nanti enggak kacau, ya. Jadi setelah selesai diingatkan, karena sudah kebablasan sampai petang rakaat, mestinya cuma 3 rakaat, langsung sujud sahwi. Allahu Akbar, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, atau subhana rabbiyal a'la. Kalaupun tidak membaca bacaan apapun tidak mengapa, ya. Kalaupun tidak membaca tidak apa-apa, karena memang tidak ada tuntunan yang spesifik itu. Nah, prakteknya seperti tadi, sujud kemudian duduk lalu sujud lagi kemudian salam. Nah, itu praktek sujud sahwi sesudah salam. Tapi ada juga sujud sahwi sebelum salam, ya, sujud sahwi sebelum salam. Misalnya begini, seorang imam mestinya tahiyat awal dalam sebuah sholat, tiba-tiba imam langsung madeg maknyem, ya. Begitu imam itu sudah ngadeg maknyem, sudah berdiri sempurna, ada yang mengingatkan subhanallah. Imam tidak perlu duduk lagi, lanjut terus. Bagaimana dengan makmum? Makmum harus mengikuti, tidak boleh kemudian lantas membuat sikap sendiri, karena imam itu harus diikuti, ya, imam itu harus diikuti. Nah, kemudian nanti setelah tahiyat akhir sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Nah, ini ada praktek sujud sahwi sebelum salam dan ada sujud sahwi sesudah salam. Yang sebelum salam itu dilakukan karena dia ragu-ragu waktu salat. Saya tadi dapat 2 atau 3 ya. Ini ragu-ragu. Ketika mengalami keraguan seperti itu, mantapkan yang kecil, 2 atau 3, mantapkan 2. Nah, lalu nanti ditambahi kekurangannya, tambah 1, walaupun hakikatnya sudah 3. Nah, kemudian sebagai penutup kekhilafan itu, untuk menyempurnakan kekhilafan itu, menghilangkan kekhilafan itu, maka setelah tahiyat akhir kemudian sujud sahwi 2 kali. Itu dilakukan sebelum salam. Itu. Jadi kalau misalnya kekurangan rakaat atau kelebihan rakaat, sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, karenanya maka Rasulullah memberikan persyaratan, ya. Kalau misalnya orang itu dari tingkat bacaannya sama-sama bagus, berikutnya mereka yang dipandang lebih memahami as-sunnah. Para jamaah sekalian rahmatullah, kemudian apabila dalam hal ini pun atau dalam hal memahami as-sunnahnya itu sama, maka kemudian mereka maka yang lebih dahulu mengikuti hijrah. Hijrah itu artinya dari Mekah ke Madinah. Ketika Nabi SAW dan para sahabat waktu dakwah di Mekah dalam posisi terancam dan itu cukup serius, maka kemudian Nabi hijrah ke Madinah, pindah ke Madinah. Nah, dari sini menjadi tolak ukur. Siapa yang hijrahnya lebih dulu, maka itu
didahulukan. Bacaannya bagus, pemahamannya sunnah sama. Kemudian berikutnya kriterianya siapa yang lebih dahulu ikut hijrah ke Madinah. Ya. Nah, itu menggambarkan semangat ikut hijrah itu merupakan semangat beragama yang lebih sungguh-sungguh. Kalau kemudian hijrahnya sama, berangkat bareng-bareng, berikutnya standar berikutnya siapa yang lebih dulu Islamnya. Siapa yang lebih dulu Islamnya. Jadi membaca Qur'annya sama, pemahaman terhadap syariatnya sama. Kemudian semangat hijrahnya sama-sama berangkatnya. Nah, berikutnya siapa yang lebih dulu Islam. Sebab di kalangan sahabat Nabi itu keislaman mereka tidak sama. Ya, keislaman mereka tidak sama. Jadi ada yang lebih dulu Islam, yang lazim disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Ya, ada yang belakangan baru kemudian masuk Islam. Nah, kalaupun misalnya keislamannya bareng-bareng Islam, bareng-bareng masuk Islam, berikutnya siapa yang dipandang lebih tua? Ya, siapa yang lebih tua? Nah, kalau misalnya yang lebih tua tidak ada, berikutnya nanti ada cerita dalam hadis juga, ketika para jamaah itu semuanya tidak ada yang baik bacaannya itu. Ada anak yang berumur 6 atau 7 tahun yang bacaannya lebih bagus, kemudian anak ini didorong untuk maju menjadi imam. Ya. Jadi anak kecil sekalipun mereka itu belum cukup umur, tapi karena bacaannya bagus, tapi ini jauh dari jari Nabi. Artinya itu jauh sesudah Nabi. Ya. Dalam satu masyarakat bacaannya semuanya tidak ada yang bagus, jadi mohon maaf, bisa jadi masyarakat Arab itu dalam komunikasi bahasa Arab itu lancar, tapi bisa jadi seperti masyarakat kita ngomongi iso tapi moco gak iso. Nah, itu tidak mustahil, ya, ngomongi iso tapi tidak bisa membaca. Nah, itu juga tidak mustahil terjadi di sana. Maka pada saat yang demikian, siapa yang bacanya lebih bagus, itulah yang diminta untuk menjadi imam. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, kemudian wali hadithi Ahmad wal Bukhari wa Abi Dawud wan Nasa'i an Amri bin Maslamah fi hadithi tawil wa fihi wal ya ummakum aktsarukum Qur'anan. Ya. Dan karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Abu Dawud dan Nasa'i dari Amr bin Maslamah dalam hadis yang lumayan panjang dan di dalamnya terkandung sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ya ummakum aktsarukum Qur'anan, dan hendaklah menjadi imam kepadamu orang yang lebih banyak pengertiannya tentang Al-Qur'an, ya, yang lebih banyak pengertiannya tentang Al-Qur'an. Kemudian yang ke-14 itu. Para jamaah sekalian rahmatullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna Ummi Maktum alal Madinah marratain yusalli bihim wa huwa a'ma. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kuasa kepada Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum itu salah seorang sahabat Nabi yang buta. Dia juga menjadi muadzin Rasulullah SAW setelah Bilal bin Rabah. Ya. Nah, Ibnu Ummi Maktum ini diberi kuasa oleh Nabi SAW waktu di Madinah untuk ngimami sholat 2 kali. Ya, untuk ngimami sholat 2 kali. Itu artinya apa? Walaupun orang itu, mohon maaf, dalam keadaan buta, itu tidak mengapa untuk menjadi imam. Ya. Walaupun orang itu ditakdirkan buta, itu tidak mengapa menjadi imam. Kalau memang dia adalah lebih bagus ketimbang yang lain.
Dan wali haditsil Bukhari wa Abi Dawud an ibni Umar lamma qatimal muhajirun al-awwalun nazalul usbah maudhi'an fi Quba qabla maqdamin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya ummuhum Salimun maula Abi Hudzaifah wa kana aktsaruhum Qur'anan wa kana fihim Umar bin Al-Khattab wa Abu Salamah ibnu Abdul Asad. Dan karena hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Dawud dari Ibnu Umar ketika orang-orang muhajirin yang pertama-tama sampai di Usbah, yaitu suatu di Kuba, sebelum waktu kedatangan Nabi SAW, yang mengimami mereka adalah Salim, hamba sahaya Abu Hudzaifah. Nah, Salim ini seorang budak, ya. Salim ini seorang budak, seorang hamba saya dari Abu Hudzaifah. Karena dialah yang lebih banyak pengertiannya tentang Al-Quran. Padahal di tengah-tengah mereka terdapat juga Umar bin Khattab dan Abu Salamah bin Abdul Asad. Jadi kalaupun misalnya dia seorang hamba sahaya, seorang budak sekalipun, kalau toh kemudian bacaannya dipandang yang lebih bagus ketimbang yang lain, mereka tidak mengapa ngimami jamaah, menjadi imam para jamaah. Inilah menggambarkan betapa di hadapan Allah itu siapapun, ya, orangnya, kalau mereka itu lebih bertakwa kepada Allah, maka dialah orang yang lebih utama ketimbang yang lain. Jadi dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 13 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau misalnya di antara kita manusia ini diciptakan oleh Allah dengan bermacam-macam bentuk. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya setengah lurus, ada yang kerwel-kerwel, ya. Ada yang berkulit hitam, ada yang sawo matang, ada yang setengah kemerah-merahan, ada yang kulitnya putih. Semua itu di hadapan Allah sama. Allah tegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Bukan karena faktor nasab yang dilihat oleh Allah, ya. Bukan karena faktor nasab yang saat ini ramai sedang dibicarakan tentang nasab di media sosial itu. Jadi sekalipun dia itu nasabnya, katakan mohon maaf, orang tuanya bagus, tapi tidak mustahil, ya, anaknya tidak bagus. Kayak Nabi Nuh. Nabi Nuh itu seorang nabi, kekasih Allah, hamba Allah yang taat kepada Allah. Tapi Kan'an, anak yang durhaka. Di hadapan Allah, bahkan ketika Nabi munajat kepada Allah, oleh Allah dikatakan laisa min ahlik, itu bukan keluargamu. Padahal itu anak kandungnya Nabi Nuh. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bapaknya yang bernama Azar, adalah orang yang durhaka kepada Allah, orang musyrik, ya. Bahkan ketika Nabi Ibrahim itu menyampaikan dakwah kepada bapaknya, justru malah diancam oleh bapaknya, ya. Tapi Nabi Ibrahim sebagai seorang anak, ya tetap hormat, walaupun misalnya bapak dengan anak ini berbeda akidah, berbeda agama. Dalam urusan keduniaan tidak boleh kemudian seorang anak terus mentang-mentang, ya. Itu di dalam Al-Quran di surat Luqman itu, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi'il fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau misalnya orang tua memaksa anak untuk berbuat syirik kepada Allah, Allah berpesan fala tuti'huma, maka jangan kamu taati mereka berdua. Tapi dalam urusan keduniaan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap harus membangun komunikasi dengan baik, ya. Tidak boleh kemudian mencaci maki, ya, mengolok-olok, mengkafir-kafirkan. Sebab titik akhir manusia tidak ada seorang pun yang tahu. Siapa tahu orang itu hari ini, pagi ini masih kafir, jam 8 nanti beriman kepada Allah kemudian mati, husnul khotimah, ya. Itu husnul khotimah. Kemudian sebaliknya, belum tentu orang itu kelihatannya baik, sholatnya istiqomah. Bagaimana akhir hayatnya? Nah, ini yang menjadi penentu. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, waktu terjadi perang, ada seorang sahabat yang melihat ada seseorang yang hebat dalam berperang, banyak menebas batang leher lawan.
Lalu orang ini kagum, kemudian matur kepada Nabi, ya Rasulullah, si fulan itu hebat. Jawabannya Nabi itu singkat, jelas. Dia di dalam neraka. Huwa finnar. Padahal hebat. Orang yang lapor ini setengah ragu dengan omongannya Nabi. Ya. Lalu dia kemudian berupaya untuk bisa membuntuti orang yang dikagumi tadi itu. Apa yang terjadi? Suatu ketika kemudian orang yang dikagumi tadi itu terkena senjata. Karena terkena senjata, dia tidak kuat menahan sakit. Walhasil pedangnya ditancapkan di atas tanah, lalu lambungnya ditusukkan pedangnya. Berarti dia mati dalam keadaan bunuh diri. Mati dalam keadaan bunuh diri, finnar. Ketika orang yang kagum terhadap orang itu kemudian lapor kepada Nabi, ya, dia bersyahadat lagi di hadapan Nabi, yang sempat meragukan kebenaran omongannya Nabi tadi. Masya Allah. Jadi padahal orang itu sepak terjangnya begitu dahsyat, tapi pada akhirnya dia su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu salah satu hal penting dalam kita berdoa itu adalah Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya. Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Wa kaffir anna sayyi'atina, hapuskan kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, wafatkan kami dalam keadaan bersama orang-orang yang baik. Ya, artinya husnul khotimah. Itu pada sahabat sekalian rahmatullah, penting untuk kita selalu baca doa-doa seperti itu. Ya, supaya kita bisa mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah. Jadi pada sahabat sekalian rahmatullah, seorang hamba sahaya, kembali lagi, seorang hamba sahaya, kalau dia itu beriman kepada Allah, itu lebih baik ketimbang orang yang bukan hamba sahaya tapi durhaka. Karenanya dalam pernikahan pun juga begitu. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum musyrikatin walau ajabatkum. Jangan kamu kawini wanita-wanita musyrikah. Artinya seorang pemuda Islam tidak boleh kawin dengan orang musyrik, ya, kecuali kalau mereka itu mau beriman. Sungguh kata Allah, seorang hamba saya yang beriman itu lebih baik ketimbang perempuan yang cantik sekalipun, tapi mereka itu adalah orang musyrik. Nah, di sini di hadapan Allah, standar kemuliaan seseorang itu bukan diukur atas dasar nasab, tapi atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pada saat sekalian rahmatullah, kembali, jadi pada saat itu seorang hamba saya yang bernama Salim, hamba sahayanya Abu Hudzaifah, karena dialah yang lebih banyak pengertiannya tentang Al-Qur'an, padahal di tengah-tengah mereka terdapat juga Umar bin Khattab dan Abu Salamah bin Abdul As'ad. Para jamaah sekalian rahmatullah, jadi inilah hal-hal penting yang perlu kita perhatikan di dalam kita menunaikan salat berjamaah. Orang yang harus menjadi imam yang dituntunkan oleh Nabi adalah mereka yang bacaan Qur'annya bagus, pemahaman terhadap Qur'annya bagus, kemudian pemahaman terhadap sunnahnya. Ya. Kalau kemudian sama, maka dipilih salah satu. Ya. Kalau kemudian orangnya sama, dipilih salah satu. Kalau ada tua dan muda, nah bergantung. Yang tua misalnya mempersilakan, silakan Anda yang maju. Nah, ini dalam rangka juga kaderisasi. Ini sudah jam 5 lebih 5 menit. Mungkin rontok kesuwen ini. Saya kira cukup nggih? Atau masih tambah? Cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan Allah sampai akhir hayat kita. Ini tadi lumayan panjang, kurang lebih 40 menit. Biasanya cukup 30 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.